Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar, saudara-saudara, para pegiat pendidikan non formal, khususnya para pelaksana program pendidikan kecakapan kewirausahaan (PKW). Pada pagi ini saya berbagi mengenai hasil evaluasi review program PKW yang dilaksanakan oleh Direktorat Kursus dan Pelatihan Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan Nasional tahun 2020. Kebetulan saya diminta oleh Direktorat sebagai reviewer atau evaluator terhadap pelaksanaan kegiatan PKW. Saudara-saudara, pada kesempatan ini di Hotel MG Kerawang, MG Semarang. Jadi ingat Kerawang aja karena saya tugas di Kerawang ya. Kali ini ada di Semarang ya. Pagi ini saya berbagi tips mengenai review ataupun semacam evaluasi terhadap kinerja saudara-saudara yang melaksanakan program PKW. Saudara-saudara peserta PKW yang mendapatkan PKW itu wajib pertama menyampaikan laporan, baik laporan awal maupun laporan akhir. Laporan awal sudah disampaikan, walaupun masih ada beberapa lembaga yang tidak atau belum menyampaikan laporannya, tetapi Anda wajib nanti menyampaikan laporan akhirnya, tertulisnya, baik secara online ya, melalui website maupun juga secara langsung nanti akan dipanggil. Dan di Semarang ini telah dipanggil lebih dari 90 lembaga kursus dan pelatihan, dan kali ini rumputnya adalah rumput menjahit yang dipanggil dari seluruh Indonesia. Kemudian berikutnya nanti ada rumpun kecantikan, komputer, tata boga dan seterusnya. Jadi Anda bersiap-siap untuk menyiapkan laporannya dengan baik tentu saja. Ada dua hal yang akan Anda diminta menyampaikan laporannya. Pertama adalah laporan tertulis dengan sistematika sebagaimana yang sudah dicantumkan di dalam panduan. Itu harus dipenuhi betul-betul saudara-saudara. Yang kedua adalah laporan berupa video best practice-nya. Jadi Anda harus menyampaikan suatu video kegiatan yang telah lakukan dari mulai awal pembentukan program PKW itu, dari identifikasi peserta sampai dengan dampaknya, hasilnya, harus ada bukti-buktinya divideokan. Dan Pak Direktur menekankan di dalam acara pembukaan perlunya Anda menyiapkannya dengan baik ya. Dan akan memberikan apresiasi kepada lembaga kursus dan pelatihan yang laporan penyelenggaranya baik, terbaik 3 kategori, dan kemudian yang video juga ya ada yang terbaik ya. Jadi saudara-saudara harus menyiapkannya dengan baik. Beliau bahkan menyatakan yang apresiasinya bagi yang juara 1 dapatkan 30 juta, yang kedua 25, dan ketiga 20 juta ya. Jadi Anda itu satu penghargaan, sudah dapat program PKW, sekarang Anda dapat apresiasi lagi apabila laporan Anda, videonya Anda baik. Ya, tips kami yang perlu Anda siapkan nanti pada saat review ada 7 hal ya Anda yang harus pahami dan harus buat dengan sebaik-baiknya. Pertama adalah kurikulum dan proses pembelajaran. Jadi Anda harus siapkan PowerPoint ya, PowerPoint yang menggambarkan mengenai bagaimana programnya, kurikulum dan proses pembelajarannya yang pertama. Yang kedua adalah ketenagaannya. Jadi Anda harus bisa menguraikan bagaimana job deskripsi, tugasnya, kompetensinya, keahliannya para instruktur dan para pengelolanya. Karena bagaimanapun juga suatu program PKW nggak akan mungkin bagus berhasil apabila tanpa didukung ketenagaan yang baik. Ketiga adalah kerjasama dengan IDUKA, industri dan dunia kerja, ya, serta lembaga permodalan. Itu juga harus diuraikan. Lembaga-lembaga mana saja yang Anda lakukan kerjasama, lakukan pemagangan gitu ya, dan peranannya apa saja masing-masing IDUKA itu serta lembaga perbankan harus digambarkan dengan baik. Kemudian keempat adalah rintisan usaha. Sejauh mana Anda membimbing para peserta didik itu memiliki usaha, karena kata kunci dalam program PKW adalah peserta didik memiliki kewirausahaan, memiliki kecakapan kewirausahaan. Jadi harus ada gambaran mengenai rintisan usaha yang telah dilakukan dan sedang dilakukan. Berikutnya yang kelima adalah pendanaan.
Nah, pendanaan ini Anda harus uraikan apakah dana yang Anda terima dari Direktorat Persusitan Pelatihan ya, itu sesuai dengan rencana anggaran belanja atau tidak. Jadi harus uraikan. Apabila ada terjadi perubahan juga harus Anda lakukan, sampaikan. Ada force majeure, ada bencana juga sampaikan. Jangan sampai nanti Anda keluar dari rencana proposal. Yang kata kuncinya dari proposal. Berikutnya adalah pelaporan. Jadi ini juga penting harus sampaikan bagaimana pelaporan Anda. Kita cek di laporan awal apakah sudah belum, itu kita bisa mengetahuinya, dan di laporan akhir. Bagi lembaga-lembaga yang kita menyampaikan laporan itu akan memberikan sanksi yang cukup tegas. Bisa kami turunkan dari direktorat, itu adalah aparat pengawasan maupun dari efeknya tahun berikutnya tidak akan diberikan bantuan lagi, diberikan perlakuan lagi ya. Itu sudah janji Pak Direktur tentang hal ini. Dan terakhir adalah tentang video ya. Video ini harus dibuat sebaik mungkin dengan durasi yang tidak terlalu panjang dan terlalu sedikit. Menurut hasil evaluasi, video itu tidak lebih dari 8 sampai dengan 12. Itu hasil analisisnya. Jadi kalau lebih dari 12 menit itu sudah sangat menjemukan, sehingga Anda rancang membuat video ya kurang lebih 8 sampai 12 yang menggambarkan mengenai proses PKW dari awal sampai akhir. Jadi pada saat Anda buat video, saya memberikan tips ada 5 hal. Ya, 5 hal yang harus dimuat di dalam video. Pertama adalah bagaimana profil lembaga Anda. Secara singkat saja, mungkin setengah menit, ya, bisa lama-lama. Kemudian profil PKW yang sesuai dengan jenis PKW yang Anda lakukan. Ketiga adalah bagaimana proses pembelajarannya. Jadi di video itu harus menggambarkan bagaimana proses pembelajarannya, proses keterampilannya, baik di kelas, di luar kelas maupun magang. Kemudian yang berikutnya, yang keempat adalah hasilnya. Hasil itu meliputi hasil pembelajaran, bagaimana gambarkan, dan hasil kewirausahaannya. Dan terakhir adalah di bagian video itu ada testimoni. Testimoni itu semacam pernyataan, pengakuan, recognize dari siapa? Dari peserta didik yang mengikutinya. Dari siapa lagi? Dari instruktur, dari orang tua peserta didik, dari lembaga mitra dan tokoh masyarakat. Silakan buat beberapa testimoni dari beberapa. Semakin banyak testimoni itu menunjukkan bahwa program PKW Anda itu memperoleh pengakuan dari masyarakat. Dan terakhir adalah kata-kata penutup. Yang kata penutup, buat statement apa harapan Anda, mimpi apa Anda terhadap program PKW kini dan akan datang. Demikian yang dapat saya sampaikan pagi ini. Salam pembelajar dari Hotel MG Semarang. Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.